Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Fadila Permatasari dengan NIM 23003088. Saya dari sesi 02 akan menjelaskan tentang penyelenggaraan berbagai jenis boarding school atau pendidikan berasrama dan kualitas lulusannya. Yang pertama itu pengertian boarding school. Boarding school terdiri dari dua kata yaitu boarding dan school. Boarding berarti asrama dan school berarti sekolah. Boarding school adalah sistem sekolah berasrama di mana peserta didik dan juga para guru dan pengelola sekolah tinggal di asrama yang berada dalam lingkungan sekolah dalam kurun waktu tertentu, biasanya 1 semester, diselisingi dengan berlibur 1 bulan sampai menamatkan sekolahnya. Mas Kudin mendefinisikan bahwa boarding school adalah sekolah yang memiliki asrama, di mana para siswa hidup belajar secara total di lingkungan sekolah. Karena itu, segala jenis kebutuhan hidup dan kebutuhan belajar disediakan oleh sekolah. Mas Kudin 2006 halaman 8. Kemudian, boarding school adalah lembaga pendidikan di mana para siswa tidak hanya belajar tetapi juga bertempat tinggal dan hidup menyatu dengan lembaga tersebut. Boarding school mengkombinasikan tempat di rumah dipindah di institusi sekolah, di mana di sekolah tersebut disediakan berbagai fasilitas seperti tempat tinggal, ruang tidur, ruang tamu, ruang belajar, tempat olahraga, dan perpustakaan. Mas Kudin mendefinisikan bahwa boarding school sebagai sekolah yang memiliki asrama di mana para siswa hidup dan belajar secara total di lingkungan sekolah. Karena itu, segala jenis kebutuhan hidup dan kebutuhan belajar disediakan oleh sekolah. Boarding school merupakan hal yang pasti adanya pada saat ini, mengingat lingkungan sosial yang semakin memburuk seperti pergaulan bebas, perkembangan teknologi, dan orang tua yang kurang dalam mendidik anaknya karena sibuk dalam bekerja. Boarding school menawarkan pendidikan yang sangat menarik karena anak tinggal di asrama dan terjamin pendidikan, sosial, kesehatan, dan keamanannya. Ada banyak alasan para orang tua memilih sekolah boarding school yang tujuannya hanya ingin pendidikan anaknya terpenuhi baik dari segi moral maupun pendidikan formal. Salah satu faktor yang penting untuk mencapai tujuan pendidikan adalah proses pembelajaran yang dilakukan, sedangkan salah satu faktor penting untuk efektivitas pembelajaran adalah faktor evaluasi, baik terhadap proses maupun hasil pembelajaran. Adanya boarding school telah memberikan solusi pendidikan untuk orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya, karena perkembangan zaman saat ini orang tua terlalu sibuk mencari nafkah untuk keluarga, baik itu suami maupun istri yang ikut bekerja dan berkarir. Inilah yang membuat anak tidak terbimbing dengan baik dari segi akhlak maupun pendidikannya. Yang B, faktor-faktor pendukung berkembangnya boarding school. Yang pertama itu lingkungan sosial yang kini telah banyak berubah, terutama di kota-kota besar. Sebagian besar penduduk tidak lagi tinggal dalam suasana masyarakat yang homogen, kebiasaan lama bertempat tinggal dengan keluarga besar atau klan atau telah lama bergeser ke arah masyarakat yang heterogen, majemuk, dan plural. B, keadaan ekonomi masyarakat yang semakin membaik, mendorong pemenuhan kebutuhan di atas kebutuhan dasar seperti kesehatan dan pendidikan bagi kalangan menengah ke atas yang baru muncul akibat tingkat pendidikan mereka yang cukup tinggi, sehingga mendapatkan posisi-posisi yang baik dalam lapangan pekerjaan, berimplikasi dan pada tingginya penghasilan mereka. Yang C, cara pandang religiusitas. Masyarakat telah sedang dan akan terus berubah. Kecenderungan terbaru masyarakat perkotaan sedang bergerak ke arah yang semakin religius. Indikatornya adalah semakin diminati dan semaraknya kajian dan berbagai kegiatan keagamaan. Modernitas membawa implikasi negatif dengan adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan rohani dan jasmani. Untuk ini, masyarakat tidak ingin hal yang sama akan menimpa anak-anak mereka. Intinya, ada keinginan untuk melahirkan generasi yang lebih agamis atau memiliki nilai-nilai hidup yang baik, mendorong orang tua mencarikan sistem pendidikan alternatif. Yang C itu karakteristik boarding school. Dari segi sosial, sistem boarding school mengisolasi anak didik dari lingkungan sosial yang heterogen yang cenderung buruk di lingkungan sekolah dan asrama. Dikonstruksi atau suatu lingkungan sosial yang relatif
homogen yakni teman sebaya dan para guru pembimbing. Homogen dalam tujuan yakni menuntut ilmu sebagai sarana mengejar cita-cita. Dari segi ekonomi, boarding school memberikan layanan yang paripurna sehingga menuntut biaya yang cukup tinggi. Oleh karena itu, anak didik akan benar-benar terlayani dengan baik melalui berbagai layanan dan fasilitas. Dari segi semangat religius, boarding school menjanjikan pendidikan yang seimbang antara kebutuhan jasmani dan rohani, intelektual dan spiritual. Diharapkan akan lahir peserta didik yang tangguh secara keduniaan dengan ilmu dan teknologi, serta siap secara iman dan amal. Yang D itu strategi boarding school. Yang pertama, strategi pembiasaan. Pembiasaan diharapkan siswa dan siswi dapat berpikir dan berperilaku dengan baik pada kehidupan sehari-hari yang dapat mempermudah di dalam pembelajaran. Strategi pembiasaan ini juga dimanfaatkan untuk mengajarkan kepada siswi keterampilan menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris dalam aktivitas sehari-hari untuk mewujudkan dan menjalankan program wajib bahasa Arab dan bahasa Inggris. Yang kedua itu strategi hadiah, yaitu strategi yang dilakukan dengan memberikan hadiah atas prestasi yang didapatkan oleh para siswi. Strategi ini digunakan di dalam program wajib bahasa dan tahfiz. Sedangkan untuk program wajib bahasa, siswi yang sedikit melakukan pelanggaran bahasa lancar berbahasa diberikan hadiah, yaitu sebuah kedudukan berupa diikutsertakan dalam kepengurusan asrama seperti halnya menjadi pengurus pada bagian bahasa. Yang ketiga itu strategi ikab atau hukuman. Ini merupakan strategi pembelajaran yang dilakukan dengan memberi hukum pada siswa atau siswi yang tidak taat pada peraturan dan sering membuat kesalahan. Strategi ini dilakukan dalam melaksanakan program wajib bahasa Arab dan bahasa Inggris. Itu bagi siswi yang diketahui melakukan pelanggaran. Yang keempat itu strategi kelompok belajar. Strategi ini merupakan cara untuk melatih kekompakan dan interaksi di dalam belajar agar bergesekan untuk menjadi terus lebih baik dalam belajar. Strategi ini digunakan untuk siswa dalam melaksanakan kegiatan wajib belajar. Dalam kerja kelompok, biasanya siswi ditugaskan untuk belajar bersama dalam suatu materi pelajaran. Yang kelima itu kajian kitab. Kajian kitab sebenarnya bertujuan agar siswi dapat membaca, mengetahui, menguasai, dan memahami kitab dan kemudian mengamalkan isinya. Kitab yang dikaji adalah kitab-kitab seperti Taklim, Mutaklim, Takrib, Jurumiyah, Imriti, serta Amtisila atas Irifia. Pelaksanaan kajian kitab dilakukan setelah jam KBM. Di sekolah sudah selesai dengan selang waktu istirahat 90 menit dan tempatnya sama, itu di sekolah. Yang keenam itu tahfiz. Wajib tahfiz 3 juz bagi seluruh siswi yang bertujuan untuk mengantisipasi apabila nanti ada siswi yang berminat untuk melanjutkan hafalan Al-Quran. Selanjutnya, dan harapan kedepannya mereka menjadi kader-kader muslimah yang memahami isi Al-Quran. Yang ketujuh itu mudaharah. Kegiatan mudaharah bermaksud melatih siswi agar setelah lulus siap ketika hidup di tengah-tengah masyarakat, dan pada saat ada berpidato mereka sudah siap untuk tampil. Proses yang dilakukan adalah menggilir kelompok tugas mudaharah di setiap kamar di asrama. Yang kedelapan itu wajib belajar. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan waktu bagi siswi untuk belajar materi pelajaran sekolah baik secara mandiri maupun kelompok atau sendiri-sendiri. Waktu belajar yang berlangsung dimulai pada pukul 8 sampai jam 9. Waktu tersebut bisa digunakan untuk belajar menyelesaikan tugas sekolah, persiapan pembelajaran untuk besok. Yang keenam itu penambahan mufrodat dan vokabulari. Tujuan penambahan ini yaitu untuk menambah dan memperbanyak kosakata bahasa Arab dan bahasa Inggris siswa yang berguna mendukung kegiatan wajib berbahasa Arab dan berbahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari baik di antara siswa-siswi maupun pengasuh ketika di asrama. Yang E itu perkembangan boarding school di Indonesia. Lembaga pendidikan di Indonesia secara historis telah mengalami pasang surut dan transformasi baik mengenai kelembagaan, sistem pendidikan maupun operasionalisasinya. Maskudin tahun 2010, dalam perkembangan berikutnya, pendidikan Islam mengalami perubahan dan modernisasi yang beragam. Secara garis besar, pendidikan Islam disesuaikan dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. Saat ini, pendidikan Islam telah menawarkan berbagai macam jenis pesantren, madrasah, dan komunikasi. Keduanya yang bisa kita sebut madrasah berbasis asrama. Asrama atau boarding school ini tentu merupakan perkembangan lebih lanjut dari pesantren yang lebih modern.
Boarding school bertujuan untuk melaksanakan pendidikan yang lebih komprehensif, holistik, sains dan teknologi dapat dicapai, dan ilmu spiritual juga dikuasai. Pada dasarnya, boarding school sama dengan pesantren atau asrama, hanya saja pesantren itu memiliki beberapa tipologi. Sehingga sistem boarding school ini adalah termasuk salah satu tipologi pesantren. Di antara tipologi pendidikan Islam sistem boarding school, termasuk bentuk pesantren modern yang menyambangkan keterampilan seperti keterampilan berbahasa asing. Kehadiran boarding school dalam sistem pendidikan madrasah sudah jarang tentu memberikan angin segar bagi pendidikan Islam di Indonesia. Keberadaan boarding school adalah integrasi sistem pendidikan pesantren dan madrasah yang efektif untuk mendidik kecerdasan, keterampilan, pembangunan karakter, dan penanaman nilai-nilai moral peserta didik, sehingga peserta didik lebih memiliki kepribadian yang utuh dan khas. Yang ke F, keunggulan boarding school. Ada juga beberapa keunggulan boarding school dibandingkan dengan sekolah reguler, yaitu pertama, program pendidikan paripurna. Umumnya sekolah-sekolah reguler terkonsentrasi pada kegiatan-kegiatan akademis, sehingga banyak aspek kehidupan anak yang tidak tersentuh. Hal ini terjadi karena keterbatasan waktu yang ada dalam pengelolaan program pendidikan pada sekolah reguler. Sebaliknya, sekolah berasrama dapat merancang program pendidikan yang komprehensif, holistik, dari program pendidikan keagamaan, academic development, life skill, soft skill, dan hard skill, sampai membangun wawasan global. Bahkan pembelajaran tidak hanya sampai tataran teoritis, tapi juga implementasi dalam konteks belajar ilmu ataupun belajar hidup. Yang kedua itu fasilitas lengkap. Sekolah berasrama mempunyai fasilitas yang lengkap, mulai dari fasilitas sekolah, yaitu kelas yang baik, AC, 24 siswa, smartboard, mini library, kamera, laboratorium, klinik, sarana olahraga, semua cabang olahraga, perpustakaan, kebun dan taman hijau. Sementara di asrama fasilitasnya adalah kamar, telepon, TV, AC, pengering rambut, tempat anduk, karpet di seluruh ruangan, tempat cuci tangan, lemari, kamar mandi, gantungan pakaian, dan lemari cuci, area belajar pribadi, lemari es, detektor kebakaran, jam dinding, lampu meja, cermin besar yang luas, pintu darurat dan dengan pintu otomatis. Sedangkan fasilitas dapur terdiri dari meja, kursi yang besar, perlengkapan makanan dan pecah belah yang lengkap, microwave, lemari es, ketel otomatis, pembuat roti sandwich 2, dan lain-lainnya. Yang seterusnya itu guru yang berkualitas. Sekolah berasrama umumnya menentukan persyaratan kualitas guru yang jika dibandingkan dengan sekolah konvensional, kecerdasan intelektual, sosial, spiritual, dan kemampuan pedagogis, metodologis, serta adanya role modelis pada setiap guru di sekolah berasrama, ditambah lagi kemampuan bahasa asing, Inggris, Arab, Mandarin, dan lain-lain. Yang ke-D itu lingkungan yang kondusif. Dalam sekolah berasrama, semua elemen yang ada dalam kompleks sekolah terlibat dalam proses pendidikan. Aktornya tidak hanya guru atau bias di balik guru, bukan hanya guru mata pelajaran, tapi semua orang dewasa yang ada di boarding school adalah guru. Yang itu siswa yang heterogen. Sekolah berasrama mampu menampung siswa dari berbagai latar belakang yang tingkat heterogenitasnya tinggi. Siswa berasal dari berbagai daerah yang mempunyai latar belakang sosial, budaya, tingkat kecerdasan, kemampuan akademik yang sangat beragam. Yang ke-F itu jaminan keamanan. Sekolah berasrama berupaya secara total untuk menjaga keamanan siswinya. Makanya banyak sekolah asrama yang mengadap pola pendidikan militer untuk menjaga keamanan mahasiswinya. Tata tertib dibuat sangat lengkap dan sanksi-sanksi bagi pelanggarannya. Yang G itu kelemahan boarding school. Ideologi boarding school yang tidak jelas. Tren ideologi digunakan untuk menjelaskan tipologi untuk corak sekolah berasrama, apakah religius, nasionalis, atau nasionalis religius, yang mengambil corak religius sangat beragam, dari yang fundamentalis, moderat, sampai liberal. Masalahnya dalam implementasi ideologinya tidak dilakukan secara kafah, terlalu banyak improvisasi yang bias dan keluar dari pakem atau frame ideologi tersebut. Dikotomi guru sekolah versus guru agama, asrama atau pengasuhan. Sampai saat ini sekolah berasrama kesulitan mencari guru yang cocok untuk sekolah berasrama. Sekolah-sekolah tinggi keguruan KIP dan mantan IKIP tidak memproduksi guru-guru sekolah berasrama. Akibatnya masing-masing sekolah mendidik guru asrama sendiri sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki oleh lembaga tersebut. C. Kurikulum pengasuhan yang tidak baku. Salah satu yang membedakan sekolah-sekolah berasrama adalah kurikulum pengasuhannya
Kalau bicara kurikulum akademik dapat dipastikan hampir sedikit perbedaannya, semuanya mengacu pada kurikulum Kurtilas, itu produk Diknas ditambah pengayaan atau suplemen kurikulum internasional dan muatan lokal. Sekolah dan asrama terletak dalam satu lokasi. Umumnya sekolah-sekolah berasrama berada dalam satu lokasi dan dalam jarak yang sangat dekat. Kondisi ini yang telah banyak berkontribusi dalam menciptakan kejenuhan anak berada di sekolah asrama. Solusi terhadap kelemahan boarding school. Kebanyakan dari siswa ke sekolah pada boarding school adalah kemauan dari orang tua siswa, bukan dari siswa itu sendiri. Akibatnya dibutuhkan waktu yang lama, rata-rata 4 bulan, untuk siswa menyesuaikan diri dan masuk ke dalam konsep pendidikan boarding school yang integratif. Hal ini disebabkan karena citra sekolah berasrama yang menakutkan, kaku, membosankan. Oleh sebab itu, perlu didesain sekolah berasrama yang menarik, nyaman, dan menyenangkan. Sekolah berasrama tidak cukup hanya dengan menyediakan fasilitas akademik dan fasilitas menginap memadai bagi siswa, tetapi juga menyediakan guru yang menggantikan peran orang tua dalam membentukkan watak dan karakter. Kedekatan antara siswa dan guru dalam sekolah berasrama yang tercipta oleh intensitas pertemuan yang memadai akan mempermudah proses transfer ilmu dan pendidik ke peserta didik. Kedekatan akan mengubah posisi guru di mata para murid dari sosok ditakuti oleh disegani ke sosok yang ingin diteladani. Dr. Georgi Lezonov tahun 1897 menyatakan bahwa suatu tindak tanduk yang diperlihatkan oleh gurunya kepada para siswa dalam proses belajarnya merupakan tindakan yang paling berpengaruh, sangat ampuh, serta efektif dalam membentuk kepribadian mereka. Kesimpulannya yaitu, sekolah berasrama adalah alternatif terbaik buat para orang tua menyekolahkan anak mereka dalam kondisi apapun. Selama 24 jam, anak hidup dalam pemantauan dan kontrol yang total dan dari pengelola, guru, dan pengasuh di sekolah-sekolah berasrama. Anak betul-betul dipersiapkan untuk masuk ke dalam dunia nyata dengan modal yang cukup, tidak hanya kompetensi akademis, tapi skill-skill lainnya dipersiapkan sehingga mereka mempunyai senjata yang ampuh untuk memasuki dan menaklukkan dunia ini. Di sekolah berasrama, anak dituntut untuk dapat menjadi manusia yang berkontribusi besar bagi kemanusiaan. Mereka tidak hanya hidup untuk dirinya dan keluarganya, tapi juga harus berbuat untuk bangsa dan negara. Oleh sebab itu, dukungan fasilitas terbaik, tenaga pengajar berkualitas, dan lingkungan yang kondusif harus didorong untuk mencapai cita-cita anak bangsa. Baik, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kalau ada salah dan jangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.